Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Tsumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. Mahfud MD, yang sama-sama kita hormati senior kita, sesepuh kita, Bapak Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno, yang saya muliakan Dr. Wahdah Zuhaili dari Damaskus, yang mulia para duta besar, yang saya muliakan Profesor Dr. Quraish Shihab, yang saya hormati One Team Press Bapak Hasan Wirayuda, yang saya hormati senior saya Kiai Haji Tolha Hasan. Ada dua mantan Menteri Agama sebetulnya, saya penerusnya. Bapak Dr. Malik Madani dari PBNU, Pak Wali Kota yang baru saja meninggalkan kita, yang saya muliakan para pimpinan pondok pesantren dari 155 ulama tahfizul Quran yang datang di tempat ini, yang saya hormati seniman kita yang konsisten terus mengumandangkan lagu-lagu Islam, Bapak Haji Roma Irama, yang saya hormati Al-Mukarram Ibrahim An-Nughaimisi dari Kedutaan Arab Saudi. Hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan para undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini di dalam rangka peresmian Sekolah Tinggi Kuliatul Quran Al-Hikam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya menyambut baik peresmian Sekolah Tinggi Kuliatul Quran Al-Hikam. Sebetulnya bukan hanya Sekolah Tinggi Kuliatul Quran, tetapi juga ada Balai Kesehatan Pesantren dan mes untuk para ustadz dari Al-Hikam. Ini memang Pak Hasyim Muzadi, pimpinan Sekolah Tinggi Kuliatul Quran, telah mempersiapkannya secara matang, komprehensif, bukan saja dari sarana prasarana, tetapi juga dari konsep-konsep yang tadi telah beliau kemukakan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menyambut baik peresmian Sekolah Tinggi Kuliatul Quran dan Balai Kesehatan serta mes untuk para dosen, khususnya untuk memperkokoh sendi-sendi etika, moral dan spiritual kehidupan berbangsa dan bernegara. Institusi keagamaan Islam tidak saja berperan sebagai wahana untuk menjaga moral bangsa dan etika keberagamaan, tetapi sekaligus berfungsi untuk mencerahkan
mencerdaskan, dan membimbing umat dan ajaran serta nilai-nilai Al-Quran. Tadi disebutkan bukan sekedar mencerahkan, mencerdaskan, tetapi mencerdaskan dengan kebenaran, dan yang telah memiliki kebenaran ditambah dengan kepintaran. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada zaman dan suasana sosial budaya masyarakat yang sangat berbeda. Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Pada masa itu peradaban manusia telah memasuki prestasinya yang cukup tinggi. Misalnya di Mesir, para arkeolog menemukan bahwa pada saat itu telah berkembang suatu kebudayaan manusia yang sangat prestatif. Di daratan Asia bagian selatan juga telah ditemukan adanya sisa-sisa sejarah kemajuan manusia yang berkembang pada sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Di Cina, seperti ditemukan pada penyebar Islam awal abad ke-8, terdapat bukti-bukti telah berkembangnya teknologi kertas yang diperkirakan telah tumbuh sejak awal abad ke-7. Atas sejumlah fakta tersebut, sebenarnya mukjizat Al-Quran memang dimaksudkan salah satunya untuk menjawab tantangan perkembangan kebudayaan masyarakat yang telah mengedepankan rasionalitas. Hadirin yang saya muliakan, sejarah penyampaian Al-Quran adalah sejarah kehidupan umat manusia itu sendiri. Sejak peradaban manusia masih dalam tingkatannya yang paling sederhana, hingga saat kemajuan telah mencapai ragamnya yang kompleks, Al-Quran tetap menjadi pedoman. Sebagai kitab suci, pedoman kehidupan, nilai-nilai ajaran yang terkandung di dalamnya senantiasa hidup mengikuti arus perubahan dan kemajuan. Al-Quran memberikan petunjuk dengan segala penjelasannya sesuai dengan kultur, suasana, dan kehendaknya sendiri. Namun demikian, kita sering menyaksikan oleh karena berbagai hambatan dan keterbatasan umat manusia dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, terutama pada tataran implementasi, makna ayat-ayat Al-Quran hanya dipandang sebagai doktrinal transendental, tidak difahami secara kultural profan. Pesan-pesan Al-Quran tidak diperkenalkan secara dialogis dengan kenyataan sosial yang mengikat kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan pelembagaan melalui proses pendidikan yang sistematis, terus-menerus dibudayakan dalam kehidupan, sehingga nilai-nilai Al-Quran dapat memberikan warnanya yang khas dalam proses pembentukan masyarakat Qurani. Hadirin yang saya muliakan, upaya menuju masyarakat Qurani tentu saja bukan merupakan upaya baru dalam sejarah umat manusia. Di Indonesia misalnya, upaya membumikan nilai-nilai Al-Quran telah dilakukan sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia, khususnya melalui pengenalan baca tulis Al-Quran sampai pada kajian-kajian tafsir dan ulumut tafsir. Kiranya tidak bisa disangkal bahwa Al-Quran merupakan kitab yang mempunyai daya tarik luar biasa. Ketertarikannya berbagai kalangan terhadap Al-Quran karena Al-Quran dari berbagai sudutnya menarik untuk dibahas dan dikaji, mulai dari redaksinya sampai kepada kandungannya. Berbagai agenda dilakukan untuk mensosialisasikan Al-Quran. Melalui lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran misalnya, ditemukan berbagai metode dalam usaha memperkenalkan Al-Quran, khususnya melalui pembekalan kemampuan baca tulis Al-Quran. Metode-metode itu diperkirakan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan budaya masyarakatnya. Upaya memasyarakatkan nilai-nilai Al-Quran juga terus dilakukan sejalan dengan kecenderungan masyarakat. Mungkin tidak pernah terbayangkan sekitar 20 tahun yang lalu kalau saat itu Al-Quran telah sangat akrab
dengan teknologi komputer. Kitab Fathur Rahman yang selama ini digunakan oleh kalangan pesantren untuk mencari posisi suatu ayat dalam Al-Quran kini telah dipermudah melalui teknologi komputer. Bahkan bukan saja dapat dengan mudah diketahui posisinya, tetapi dapat juga langsung dinikmati suaranya dan dikopi untuk dikutip atau dipindahkan sesuai kebutuhan. Namun demikian, sejauh yang dapat diamati, diakui ataupun tidak, memang masih terdapat agenda-agenda yang masih perlu disempurnakan pada tingkat tertentu. Agenda pemasyarakatan Al-Quran terasa masih relatif terbatas, hanya pada aspek-aspek kognitif dan elementer. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses ini juga tampak masih terjebak dalam muatan-muatan agenda yang kurang menyentuh substansi yang sesungguhnya. Agenda musabaqah tilawatil Quran yang telah begitu memasyarakat di Indonesia selama ini tampaknya masih bergerak pada seremonial formal. Penyelenggaraan MTQ yang selama ini menyisir kehidupan masyarakat mulai tingkat desa, kelurahan sampai tingkat nasional dan bahkan internasional juga masih menyeratkan adanya penyempitan makna tilawah yang digandengkan hanya dalam batas-batas bacaan biasa dan belum menyentuh pada bacaan makna yang lebih dalam. Oleh karena itu, saya optimis bahwa Sekolah Tinggi Kuliatul Quran Al-Hikam akan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas umat Islam Indonesia dan akan menjadi pusat kajian Al-Quran yang tidak hanya berkutat pada tataran pengetahuan kognitif dan pemikiran tentang Al-Quran dan tafsirnya, tetapi lebih akan mampu memerankan dirinya sebagai institusi kajian Al-Quran yang mampu mendorong umat Islam terutama pada aspek-aspek psikomotoriknya untuk berperilaku Qurani. Hadirin yang saya muliakan, mengakhiri sambutan ini, saya percaya dengan pengalaman panjang yang telah dijalani oleh Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam baik di Malang maupun di Depok ini. Insya Allah dengan pengalaman tersebut akan mampu mengembangkan Sekolah Tinggi Kuliatul Quran secara maksimal. Akhirnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Gedung Kuliatul Quran, Gedung Balai Kesehatan Santri, dan Perumahan Guru secara resmi dimulai penggunaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah, kekuatan dan bimbingan kepada kita semua dalam mengemban tugas demi kemaslahatan umat dan bangsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, ashab sa'adah, excellencies, ladies and gentlemen, muhadarah 'amah bimunasabah hafal iftitah lil Ma'had al-Ali li Kuliatul Quran. Walihada nad'u samaha ashab an yataqaddam ila hadzal mimbar Profesor Dr. Kiai Haji Thalha Hasan, Profesor Dr. Kiai Haji Quraish Shihab, wa Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, fal yataqaddamu wa yatafaddalu bil qudum ila hadzal mimbar.